lagi di channel SDN. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara penginstalan plugin UML pada NetBeans. Sebelum melakukan penginstalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu UML. Di sini, untuk membuat suatu aplikasi, kamu memerlukan suatu pemodelan. Pemodelan sama halnya dengan perancangan adanya modeler sendiri. Modeler sendiri membentuk implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu perancangan bangun ke dalam sebuah gambar visual yang berbentuk diagram. Seorang programmer dapat dengan mudah memahami, menganalisa, dan mempermudah membuat suatu program menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Sebuah program aplikasi biasanya berupa sistem yang digunakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Program aplikasi bukan hanya digunakan pada saat itu saja, melainkan tugas terus kontinu atau berlanjut. Karena program aplikasi digunakan pada waktu yang panjang, maka perlu adanya suatu analisis, perencanaan, dan pemodelan yang baik dan jelas seperti untuk program aplikasi. Pada artikel kali ini saya akan menjabarkan mengenai konsep suatu bahasa visual di mana definisi dari UML beserta contoh. Mari simak penjelasan berikut ini. UML Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan dokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan pengganti lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui bahwa sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Salah satu yang bisa kamu praktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Walaupun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam bentuk gambar maupun proses untuk merekayasa, menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam mengembangkan sistem. Tidak hanya mengembangkan model sistem software saja, namun dapat mempermodelkan sistem berorientasi objek. Mempermudah pengguna untuk membuat suatu sistem pengguna sebagai blueprint. Jelas ini nanti menjadikan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. UML juga dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu developer lainnya. UML sangat dibutuhkan dari sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Perlu kamu tahu bahwa sebenarnya UML mudah untuk dipelajari, tak hanya untuk developer tapi juga dapat para pebisnis. Memang kamu dapat membuat aplikasi tanpa perancangan dan pemodelan seperti UML, namun rasanya itu kurang baik. Bagaikan sayur tanpa garam, rasanya kurang pas. Itu adalah ungkapan bila membuat aplikasi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Sistem yang kamu buat akan dianggap kurang baik kita bila tak dirancang dengan UML. UML juga digunakan di perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, dan sebagainya. Saya akan ketekan bagaimana cara menginstal. Ini saya akan download dulu. Kebetulan saya memakai NetBeans
buat kalian yang kepingin langsung bisa plugin, bisa lewat tools melalui aplikasi NetBeans ini. Itu harus 8, versinya 8 kalau nggak salah, 8.1 atau 8.2, yaitu bisa plugin. Kalau seperti saya ini harus installnya manual. Jadi di sini tekan linknya tadi, link ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, di sini ada step by stepnya cara install plugin YCML untuk NetBeans. Jadi di sini saya download terlebih dahulu, download zip. Bentar. Nah, setelah di download baru kita masuk ke sini. Nah, udah. Lalu kita coba, kita buka. Nah, di sini kita rename saja seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka direktori aplikasinya NetBeans. Masuk di disk PC, kemudian Windows atau OS C, kemudian masuk ke program file karena saya pakai 64 bit Windowsnya, lalu pilih folder NetBeans 15, kemudian pilih NetBeans. Nah, di sini tinggal kopikan saja yang ini, tarik di sini. Nah, pilih continue. Setelah itu tunggu. Nah, setelah sampai di sini, lalu kita baca di sini ini. Nah, open tools, buka ini dulu. Nah, di sini mari buka tools, kemudian pilih plugin. Pilih plugin, kemudian pilih yang ini, menu available plugin, lalu set IC. Di sini kan nggak ada kan ya, jadi harus manual. Nah, caranya gini, masuk ke download, kemudian add plugin. Nah, di sini, nah ini semua ini di copy. Ini ditahan kontrol, terus diklik yang ini semuanya. Habis itu dipilih klik open plugin already. Jadi pluginnya ini udah ready, di install. Habis itu klik install, nanti loading gitu. Habis loading gitu nanti, nah di sini otomatis akan di sini akan muncul finish. Nah, di sini start now. Jadi di sini tadi sini. Start. Di sini pilih tools, download, kemudian pilih add
itu install, continue, terus restart, tutup, finish. Nah, ini contoh kita bikin sebuah UML. Caranya di sini klik new object. Di sini dibikin. Nah, di sini terdapat UML. Ini diklik, terus next. Itu di sini dipilih UML diagram aja, terus finish. Ini boleh diganti namanya. Nah, ini dipilih yang mau program yang mau dibuat diagram. Misal contoh ini rental motor ya. Contoh rental motor ini mau saya buat diagram UML-nya. Tinggal diklik kontrol tahan. Sini dipilih semuanya. Habis itu diklik kanan. Dan diklik kanan di sini dipilih bagian IC UML generate class diagram, diklik. Nah, di sini dipilih UML diagram. Habis itu create class diagram, otomatis dia akan membuat secara otomatis. Nah, seperti ini. Baru kita geser saja. Nah, seperti ini. Kita tata aja. Ini main. Nah, di sini kita tinggal menata saja. Nah, kita tinggal rapiin aja di sini. Nah, udah. Kalau misal contoh di sini ini kan isi ya. Contoh ini mau saya hapus. Contoh saya mau ingin menambahkan is-nya ini di sini support ke motor. Jadi di sini is, pilih is, ditunjuk is. Terus source-nya, sumbernya dari spot, targetnya ke motor. Nah, ini untuk cara menjadikan gambar jadi PNG, kita tinggal klik kanan di sini, export as image, kemudian pilih yang Choron view atau wall diagram. Pilih aja yang wall diagram, klik, terus kemudian dipilih direktur penyimpanan di mana, bisa di download di sini. Kita tinggal masukkan judul, kita bawa diagram motor di sini, save. Kita coba cari di sini. Diagram motor di download, otomatis dia akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan di Word buat laporan. Jadi seperti ini kurang lebih cara menginstal plugin UML diagram di NetBeans versi ini ID 15 Java 19. Kalau di NetBeans 8 itu enak, ini tinggal di tools plugin gitu, masuk di sini tinggal ketik UML, ya otomatis akan muncul di sini. Tapi kalau versi yang seperti ini 15 terbaru nih, kita harus installnya manual. Jadi untuk linknya UML source kalian bisa download di deskripsi, sudah saya upload di GitHub saya. Mungkin
tutorial saya buat kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik, teman-teman mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.